Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd Walaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anihil Karim tos nyarapeng sadayana ya atas. Ya jelas dilebat jelas. Jelasnya. Bilih birang raja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu bapak jamaah sadayana diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasian pahala anu lipat ganda. Bahasa Sunda wae teh. Lah. Bahasa ada yang tidak ngerti ada? Oh, Pak Haji Sakumar mah sudah molotok bahasa Sunda ngobrol ke bahasa Sunda wae. Ketika iman dan amal soleh tidak berguna lagi. Jadi kalau mau beramal, beramallah pada saat iman. Karena kalau iman itu namanya al-aslunya amalul qalbi. Amal hati. Cuman harus dibuktikan. Gitu kan? Dengan iman qauliyah dan iman arkaniyah. Iman itu asalnya adalah amalul qalbi alias amal hati. Tapi harus dibuktikan secara bersamaan dengan amalul lisan dan amalul arkan. Harus sesuai antara lisan dengan hati, antara amal perbuatan arkan artinya anggota badan ini juga harus sesuai dengan iman qalbi. Makanya baru seiring sejalan antara qalbiyah, lisaniyah dan badaniyah atau arkaniyah batu iman itu utuh. Hatinya iman, tapi kelakuan kekafiran wae. Kadang-kadang juga omongannya merusak Islam. Yaitu namanya mudahin. Mudahin namanya. Ari hate aya iman, ai kelakuan jika kafir wae mudahin. Dan itu adalah nilai minus bagi dakwah Islam. Nu kitu teh sok ngaruksak dakwah Islam. Sebalik dari itu adalah lisannya iman. Bahkan ia mau beramal soleh, malah ikut berjamaah. Waktu zakat, waktu sedekah. Cuma sebetulnya hatinya kafir. Munafik namanya. Makanya harus ulaika humul mu'minuna haqqo. Harus menjadi orang iman yang sebenarnya. Lengkap 3 kesatuan ini disatukan menjadi iman. Nyata iman dengan hati, iman dengan lisan, iman juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, iman ini kapan diterima oleh Allah? Kapan iman ini diterima oleh Allah? Kenapa? Karena pada dasarnya iman itu kepada hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru iman. Ini kata-kata kenang-kenangan dari Al-Ustadz Allahu yarhamu Al-Ustadz Kiai Haji Usman Salahuddin. Tapi didengarnya harus hati-hati. Karena beliau kadang-kadang kalau satu kata dua kata ngeulang heula.
Kayak datang mah di pikiran. Pikiran itu begilir. Percaya kepada malaikat, tapi bukan karena melalui lisan utusan Allah, itu adalah kemusyrikan. Ya, ngahulengnya. Atau kita tadi geus ngahuleng. Percaya dan yakin akan adanya malaikat, apalagi kalau sudah pakai nama. Kan 2 tahap tuh. Pertama percaya adanya dulu, yang kedua itu malaikat dikasih nama lagi. Nama malaikat apakah gaib? Bukan. Ya gaib karena menamai sesuatu yang gaib. Percaya ibu bapak malaikat ada? Gimana caranya? Ya gimana caranya? Kenapa kita percaya? Percaya bahwa yang mati itu didatangi oleh malakul maut? Gimana caranya? Caranya kita percaya saja gimana? Oleh karena itu, agama apapun, kalau bukan karena dikatakan oleh utusan Allah, itu buatan manusia. Jok, bolak-balik. Kalau mehlah kalau. Ketika ditanya malaikat ada. Gimana caranya? Ya kan ya? Oleh karena itu, agama apapun yang bukan disampaikan oleh utusan Allah, pasti buatan manusia. Tuhannya Tuhan-Tuhanan. Tuhannya Tuhan-Tuhanan. Bisa dipaham nih? Pasti Tuhannya pun Tuhanan. Ya bagaimana bisa Tuhannya sesungguhnya? Dari mana dia tahu? Kan ini gaib. Terus lahir mengikutinya berbagai macam keyakinan-keyakinan. Bahwa Tuhan ini bisa begini, Tuhan ini bisa begini dan sebagainya. Termasuk muncul ada dewa-dewa, ada dewi-dewi dan sebagainya. Lalu dengan kapabilitas dewi ini adalah dewi anu, dewa ini dewa. Dari mana? Pikir. Gitu ya. Makanya ini saya minta hati-hati. Kenapa? Karena nanti jangan sampai kita beriman pada saat yang Allah sudah menyia-nyiakan tidak diterima. Karena iman itu harus kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya saya sering bikin contoh lah. Kenapa lahir patung bentuknya begitu? Ya kan? Seperti Dewa Buddha dan lain-lain patung-patung saja. Sama dengan jahiliyah dulu juga begitu. Melahirkan patung-patung. Dari mana? Ya dari diskusi lah. Dari ngobrol lah. Tidak mungkin lahir satu patung tanpa diobrolkan. Mustahil. Tidak mungkin tanpa melalui diskusi. Itu sebabnya Tuhan apapun pasti itu adalah hasil diskusi. Hasil diobrolkan, diomongkan. Makanya karena tidak punya dasar apapun gitu yang berupa wahyu, akhirnya disebut takhayul. Tahayul teh itu asal muasalnya terpikir sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Lalu jadi keyakinan. Setelah itu disampaikan, diajarkan, yang menyebar terus. Ketika sudah menyebar memasyarakat, mempengaruhi pola pikir dan mengikat, disebutlah akidah. Itu akidah deh. Hal yang zuruna. Apakah kalian terus akan menanti-nantikan, mengulur-ngulur waktu
Cek basa Sunda mah di engke-engke hese beleke mari bari jeung talangke tanuki nu kudu diteke tuh gitu. Da bohongan atuh. Talangke hese beleke di engke-engke geus we diteke. Illa ayyatiyahumul malaikah. Cek basa Sunda mah rek engke iman teh, rek iraha iman teh. Gitu kan? Nah kudu datang heula malaikat. Makanya saya nanti ada di bawah. Di bawah hadisnya. Ada orang yang mati di pesawat. Kemarin mau haji ada waktu tahun berapa mau umroh di pesawat, padahal dia sehat walafiat. Pada istrinya yang sebetulnya kurang sehat. Suaminya mah sehat walafiat, jag-jag belejag. Acan genepi kana mikot belum labaik umrotan gitu. Geus maot, Pak. Canak we karitu layona teh ka Mekah. Diurus di Mekah, tidak kembali ke sini karena cenah eta teh paling sedikit 1,5 miliar lah. Untuk pengurusan bisa saja diuruskan walaupun ini hese beleke tidak mudah untuk bisa dibawa ke kita mau dikuburkan di sini. Bisa, ngan prosesnya luar biasa. Apalagi orang yang mau haji kan sibuk nanti kan dengan urusan ibadah. Nah, akhirnya dibawa disolatkan di Masjidil Haram. Dikubur di sana. Itu yang begitu namanya zahir. Bapak bisa melihat, ibu bisa melihat, gitu kan? Bisa mendengar. Gaib bukan? Kartusnya. Apakah Bapak Ibu perlu iman? Perlu iman. Wah, iya saya beriman bahwa dia mati. Tidak usah ya. Karena itu bukan urusan alladzina yu'minuna bil bukan. Ada orang yang mati nujung museup. Mata kade nusuk museup tah. Coba atau badak kecepat begitu geus ditukut ceprut astagfirullah kelepat maot tapi eta lauk geus deukeut aya nu soak Pak maot terus dikunclung tah ti maotna teh duka ku dikunclungna duka ku ngagebegna dohir gitu katingali ada yang di rumah sakit. Ada yang di rumah, ada yang di jalan, dan lain sebagainya. Zahir. Nu kitu mah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Makanya kalau jalan-jalan teh harus tadabbur ilmiah supaya nanti masuk memperbaiki akidah kita. Banyak pemandangan yang membuat kita akidah jadi lebih baik. Tapi hari yang terjadi sebetulnya apa? Gaibnya. Ini iman. Bahwa setiap apapun dan siapapun dalam kondisi dan dengan cara serta jalan apapun. Karena kalau orang sudah mendekati masa kematiannya, dia akan berada di tempat yang dia akan mati di situ. Cek paribasana lamun kudu mau di bulan bakal ngagiding ke bulan. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Itu rahasia Allah. Itu iman namanya, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, apakah kalian akan beriman kalau sudah malaikat nagog? Nah, itu bahasa Sunda apa? Karena dalam hadis diterangkan kalau seseorang sudah mendekati masa ajalnya, jalasa inda ra'sihi malakul maut. Nanti akan ada malakul maut yang duduk di dekat kepalanya. Retuis parantos sumping. Geningan parantos sumping. Kalau yang dihampiri oleh malakul mautnya orang iman, soleh, soleha, mudah-mudahan bapak ibunya. Amin, amin. Kumaha saengalna atau engke heula? Pak Haji ngerti ya? Ngerti saengalna.
Lebih cepat atau nanti saja? Pasti jawabannya sama. Engke deui we lah. Gitu, Pak. Assalamualaikum. Kan enak, Pak. Malakul maut duduk di dekat kepala, dia cek bahasa Sunda mah uluk salam, mengucapkan Assalamualaikum. Datang yang cerah, bertemu dengan jiwa dan ruh yang cerah. Itu gaibnya. Urang mah tahu teh karena disabdakan oleh Rasul. Baru namanya iman karena disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji ta eta, apa kamu tidak akan beriman kecuali malaikat sudah nagog di dekat kepalamu? Apa bahasa Indonesia nagog? Ya, cingogo. Oh iya, apakah kalian baru akan beriman kalau malaikat sudah mendekok? Bahasa Indonesia mendekok. Ya. Aw ya'tiya rabbuk, atau Tuhanmu yang harus datang baru kamu beriman. Seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, bakat tinggu bedang wangkelang, nakal, jahat akalnya, banyak api di kepala dan hatinya, sehingga hasud. Sampai mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Cok Musa, kami akan beriman kalau engkau sudah membawa Tuhanmu dengan secara nyata dan kami bisa melihatnya. Kan itu omongan jahat. Jahat luar biasa. Padahal nanti ada saatnya setiap hamba itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama yang masih mampu memelihara hak dirinya. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu ini sudah dikasih hak yang sama oleh Allah. Apa itu hak yang sama yang diberikan? Untuk nanti ada saatnya melihat Allah secara nyata. Peliharalah itu, jangan dirusak. Karena kalau di akhirat nanti hak itu kita rusak sendiri, berarti wa innahum yauma'id an rabbihim yauma'idin lamahjubun. Nanti dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan pada hari itu mereka orang-orang kafir terhijab karena dirusak hak untuk bertemu dengan Allah. Mereka akan bertemu dengan malaikat Malik. Mereka akan bertemu dengan malaikat Zabaniyah. Mereka akan bertemu dengan malaikat penduduk neraka. Syidadun giladun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma malaikat-malaikat yang kejam dan bengis. Apakah kamu menunggu bertemu dengan Allah baru mau iman? Moal payu. Bagaimana kalau malaikat sudah nagok di gigiran kepala? Moal payu. Berimanlah pada saat masih laku. Makanya judulnya ketika iman dan amal saleh sudah tidak berguna. Buat apa iman pada saat itu? Telat. Atau datang dulu kepadamu ba'du ayati rabbika, sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Contohnya kepada kaum Lut. Sama telat, Pak. Kalau sudah tanda kekuasaan Allah seperti itu, tiba-tiba halilintar di mana-mana, dunia menjadi gelap. Batu-batu, tanah-tanah tiba-tiba naik. Mau iman sudah seperti itu mah. Malaikat geus nagog. Itu mah termasuk malaikat sudah nagog, tidak bisa. Atau kayak Firaun. Ya kan? Firaun, Nabi Musa dengan 60.000 jamaah. Yang dengan hesebeleke teh. Hesebeleke teh susah payah. Yang dengan susah payah terus door to door, one by one, face to face istilahnya kan. Dari pintu ke pintu didatangi. Qulu la ilaha illallah wa tuflihu. Berakidahlah la ilallah, kalian akan berbahagia. Ketemu dengan orang, sebut saja face to face, berhadapan muwajahah, berimanlah engkau akan berbahagia.
Firaun itu tidak bisa menjadi Tuhan walaupun dipertuhankan. 1-2 orang mengikuti sampai lumayan 60.000 jamaah. Luka eta teh zaman baheula ngangge kartu anggota teh. Kan ayeuna mah aya anggota, aya simpatisan gitu. Tadi zaman Nabi Nuh mah teu aya simpatisan teh. Sadayana kada jadi anggota. Cirina naon? Naik kana perahu. Nu nangkel teu diterima. Simpatisan mah siga nu nangkel. Ya, daya anggota. Kemudian, auba untuk ayat rabbika atau datang kepadamu sebagian tanda kekuasaan Allah. Musa bayangkeun ke Bapak Ibu, tah ka para ustad dia dakwah artinya bertambah satu saja yang mengikuti itu bahagianya luar biasa. Setelah 60.000 dikejar-kejar Firaun dengan pasukannya, cek bahasa Sunda mah panah siap ditentang, ya, pelesatkeun gitu, tumbang siap dilempagkeun, siap dilempar. Teriakan-teriakan yang akan membunuh, matikan semuanya, jangan disisakan, hancurkan mereka. Mereka satu sama lain 2 rombongan saling melihat. Firaun dengan belantara makin dekat, Musa sudah mentok. Umat Nabi Musa ngadoni, tah cek bahasa Sunda mah ngadoni, Pak. Ngadoni teh meureun nganahana. Musa katanya, lamun Musa teh ustad gitu nya. Ustad Mus. Ya Ustad Mus di orang pada orang Sunda masuk gitu nya. Ustad Mus gening ieu mana? Katanya ucapkan akidah la ilaha illallah. Janjinya bahagia dunia akhirat. Ayeuna geus di depan laut. Yang ombaknya luar biasa. Tidak mungkin kita semua berenang. Gimana? Mana janji teh? Cik lamun ustad ditanya kitu ku umah kumaha? Da gampang ngajawabna. Nya eta abdi ge bingung, eta ge beres. Beres nya. Nya eta abdi ge teh bingung gitu. Panggena-genana jadi ustad usum ditagih nya eta abdi ge teh susah. Hadirin. Makanya fauhaina ila Musa anidrib bi'asaqal bahra. Ini yang kalau bahasa Nabi Muhammad namanya istighosah. Istighosah adalah hak dan kewenangan bahkan kewajiban seorang pemimpin besar. Ketika umatnya, masyarakatnya sudah dalam bahaya yang secara kekuatan dan kenyataan tidak mungkin dibereskan. Silahkan nangis sendiri kepada Allah. Itu namanya istighosah. Otak istighosah di orang memual hasil-hasil. Kenapa? Karena para pemimpinnya juga tidak percaya diri. Buktinya kalau istighosah abring-abringan. Mawa ustad, mawa ajengan, mawa santri, ini istighosah sudah tidak benar. Istighosah mah perang Badar 300 lawan 1000. Bayangkan secara logika. Ya kan? Persenjataan lebih lengkap musuh. Kuda lebih banyak mereka, unta lebih banyak mereka, perbekalan, persiapan dan sebagainya, ditambah tentara-tentara bayaran. 300 lawan 1000, bingung. Maka Nabi Muhammad memberikan arahan kepada para sahabat, taktik, strategi dan sebagainya. Setelah itu beliau diam di kemah sendirian. Ya Allah, silahkan. Kami sudah berusaha. Di luar ini kami tidak berkemampuan. Tapi jika engkau meninggalkan dan terbunuhnya kami semua di sini, habis yang akan mengibadahimu. Nabi Muhammad begitu, persis Nabi Musa teh seperti itu. In tatrukuna fi hadza la tu'badu ala hadhil ardi abada. Kalau kami dibunuh di sini tidak ada lagi yang tersisa yang menyembahmu. Kenapa? Umatnya 60.000 di ditu sadayana. Hei Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Gitu. Auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahra. Gledung gitu. Diteungeul we Bu, laut teh ku tongkat. Pan palako. Pecah, nyenglet. Tah bahasa Sunda mah aya nyenglet hadenya. Sok bahasa Indonesia naon? Nah?
terbelah mah belah. Nyenglet ieu mah. Tah nyenglet teh tah. Tah nyenglet tadi sengletkeun tah. Nya bisi kabaseuhan. Nyenglet. Apakah terbelah ya? Henteu. Menyingsingnya. Menyingsingkan lengan baju. Air itu pun menyingkir. Gitu, bergulung-gulung sampai kiri kanan jadi gunung-gunung raksasa. Ujian kedua, setelah begitu percaya tidak kepada Nabi Musa? Naon, wani mentas henteu? Tah ujian deui teh teh. Keula mus, punten. Lamun abdi sadayana ngiring ge mentas teh itu cai moal bahe, ieu moal bahe. Ya, ujian deui. Makanya kalau mau iman harus pol. Sebab kalau tidak pol nanti ujiannya jadi berat itu kita sendiri tidak bisa melewati dengan sukses. Harus pol saja. Kalau sudah pecah di depan lalu bergulung-gulung nyebrang semuanya. Firaun yang makin dekat tadi beri diskusi. Ayo kita nyebrang, kita kejar. Masa Musa saja bisa, kita tidak. Gitu. Heula pir. Ya pir we kitunya ada akrab meureun. Pir, heula ieu bae moal ieu. Jaminannya apa? Alah terus kalau mikir bisa dimaehan sia. Tah, senjata Firaun mengancam jeung ngancam mah. Da logika mah enggak ada. Apalagi hidayah. Mereka sudah sukses, Firaun di tengah-tengah dan rombongan jatuh. Gunung itu, gunung air tiba-tiba runtuh. Bayangkeun eta raksasa air, Firaun dan rombongan di bawah, blutsut. Pancai mah kitu geuninnya, anu tah ngararapu. Dohirna ngapung, tapi nu gaib nama malakul maut tos nagong. Cager sia euy. Si Firaun ka si Firaun. Uish, Firaun cenah ka dieu. Keluar nyawa. Gitu Pak. Eta nu gaibna. Kita mau percaya. Mau muslim mau kafir ada peristiwa gaib, ya kan ya? Yaitu ketika malakul maut sudah duduk di dekat kepala kita. Harus begitu dulu baru mau beriman gitu. Itu di antara tanda kuasa Allah atau nanti kamu harus sudah melihat Allah secara nyata. Itu mah nanti di akhirat. Kalau mau nanti melihat Allah, peliharalah haknya. Jangan dirusak. Dengan apa? Amanu wa amilus sholihat. Kemudian la yanfa'u, yang pada saat itu sudah tidak berguna nafsan bagi satu diri imanuha imannya. Itulah saat iman sudah tidak berguna. Lam takun amanat min qablu, yang bukan iman sebelum kejadian itu. Atasnya sebelum kejadian tanda sudah ditolaknya iman. Di berapa poin di atas? Hal yang zuruna illa ayyatiyahumul malaikah. Yang kedua aw ya'tiya rabbuka. Yang ketiga aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Gitu kan? Tiga waktu, 3 ciri bila itu terjadi iman sudah ditolak. Makanya di poin-poinnya hal yang zuruna ila an ya'tiyahumul malaikah. Geus datang nagog malaikat. Yang kedua aw ya'tiya rabbuka, itu mah sudah akhirat. Apa baru mau beriman setelah di akhirat? Yang ketiga, datang kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbantahkan. 3. Kemudian lam takun amanat min qablu, yang bukan iman sebelum peristiwa. Au kasabat fi imaniha khaira, atau ia berusaha sesuatu yang berkaitan dengan imannya alias amal Nah, gitu. Jadi eta teh lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairateh, yang dimaksud iman dan amal soleh. Ulil taziru, silakan katakan kalau mau bandel, kalau mau bangkang, ayo katakan, sok tunggu silakan. Dinanti-nanti ditunda-tunda. Wa inna muntazirun, Allah maha tepat. Kalau mau ngasih waktu akan dikasih, kalau sudah dihentikan akan dihentikan. Falamma ra'au ba'sana. Nah ini contoh Nabi Lut ke kaum Lut, ya,
Kemudian banyak kaum-kaum yang lainnya ditimpa azab di dunia ini baru mereka mau beriman. Bukan azabnya, tetapi malaikat sudah ada duduk di dekat kepala mereka. Begitu. Kemudian qalu mereka berkata amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah yang esa wa kafarna dan kami kufur bima kunna bihi musyrikin dengan apapun yang dahulu kami jadikan sekutu-sekutu Allah. Begitulah nanti manusia-manusia kalau sudah malaikat nagok di dekat kepalanya. Ini yang gaibnya. Mereka berkata, kami iman kepada Allah dan Muhammad. Rek Buddha, rek Hindu, rek Majusi, geus nagok malaikat mah. Ini ucapannya. Saya tanu gaib nanti Bu. Kalau itu mah ya ada yang dibakar segala macam kan. Malah ada dulu tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada orang yang sakaratul maut itu dibawa kenang penca. Kenang penca mah. Tangkete anu kenang penca, anu nyemangatan gitu. Oh, lawan. Jadi malaikat teh kudu dilawan. Aya nu teh jadi mautna teh itu geuning aya dilawan mah gitu teh Pak. Ayeuna mah tos teu aya anu kitu. Falam yaku yanfa'uhum maka tidak lagi bermanfaat iman-iman mereka lamma ra'au ba'sana ketika mereka sudah melihat maksudnya mengalami azab dunia ini. Sunnatullah itulah cara Allah allati qad khalat fi ibadihi yang sudah berlalu pada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun maka saat itulah orang-orang kafir merugi luar biasa. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li Abi Dzarrin kepada Abu Dzar, hina gorobati syamsu. Jadi Nabi berkata kepada Abu Dzar pada saat maghrib, menjelang maghrib alias matahari mau gelap. Hei Abu Dzar, atadri aina tadhab? Ketika Anda matahari terus bergerak lalu dia akan tenggelam, Abu Dzar ditanya, Abu Dzar, apakah kamu tahu itu perginya kemana matahari teh? Karena kita di sini tidak bisa melihat lagi. Kemudian kultu, Abu Dzar tahu ini bukan pertanyaan biasa. Kalau pertanyaan logika, pertanyaan muamalah kejadian sehari-hari para sahabat bisa jawab. Tapi kalau sudah pertanyaan soal gaib, para sahabat pasti akan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, kata Rasulullah, fa innaha matahari itu. Ini bukan bicara zahir ya, tetapi bicara kejadian gaib. Sesungguhnya matahari itu tadhabu pergi hatta tasjuda sehingga sujud tahtal arsy di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Set maghrib teh sujud. Nah, fatastazinu lalu matahari minta izin, payu zanu laha lalu diizinkan untuk bergerak lagi. Terbit lagi, tenggelam lagi, terbit lagi, tenggelam lagi. Selama diizinkan, gitu. Kemudian yushiku antas juda, hampir saja dia akan sujud, fala yuqbala minha, lalu sujudnya itu sudah diterima lagi si matahari teh. Watastazinu, lalu minta izin untuk bergerak lagi. Begitu tenggelam matahari sujud ingin bergerak lagi, fala yu'danalaha, akhirnya nanti ada saatnya matahari dihentikan. Geus nepi ka dieu, habis tugas matahari untuk terus beredar. Nah, gampangnya begitu. Fayuqalu laha, nanti difirmankan oleh Allah kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti, balik lagi.
balik lagi ke tempat engkau datang. Fatlatlu'u min maghribiha, yang akhirnya matahari satu ketika akan terbit di tempat tenggelamnya. Bagaimana kalau peristiwa itu sudah terjadi? Kan gitunya. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, matahari akan terus ia bergerak itu di porosnya. Di porosnya. Sampai satu ketika bumi ini berhenti beredar. Jadi sanes panon jalan, Pak. Hep, dibegerinya. Berarti bumilah yang berhenti bergerak. Saat itu matahari akan terbit dari sebelah barat. Nanti manusia menyaksikan, semua mengatakan amanna. Kami beriman Allah benar, kami beriman Muhammad itu utusannya. Tapi karena kalau matahari sudah terbit dari barat, muslimin sudah tersisa, tidak tersisa satu orang. Saya pelah. Jadi kapan iman telah teh? Tamah ku ya Pak, apabila matahari sudah terbit dari barat atau tempat tenggelamnya. Yang terakhir penjelasan untuk yang di atas. Anil Barra ibni Azib, dari Al Barra bin Azib, ia berkata, qala kharajna, kami keluar, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi janazati rajulin, mengantar jenazah seseorang minal ansor. Titik eta tentang orang yang beriman. Yang tadi itu kan, malakul maut duduk di dekat kepalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakangnya malaikat berduduk dengan rapi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa muslim, jiwa mukmin, jiwa soleh yang tenang, keluarlah. Fatakhruju, tidak usah dipaksa, tidak usah dicabut. Bila kita mati dalam keadaan kesalehan, maka ruh kita ketika disuruh akan keluar sendiri dengan tidak susah payah. Makanya meninggalnya soleh lah, meninggalnya benar hirup, meninggalnya solehah. Kenapa? Yang dohirnya yang kita lihat, tapi yang gaibnya malakul maut sudah duduk di kepala. Assalamualaikum dimulai dengan assalam saja sudah luar biasa. Gitu Pak. Takhruju, ruh akan keluar, berpindah ke tangan malaikat yang menunggu, begini namprak. Jangan namprak Pak, tanpa ada paksaan. Coba malakul maut serahkan ke pasukan yang di belakang, set dibawa terbang ke langit. Dan nanti setelah dari langit turun lagi, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Nah, gaibnya begitu Bu, tapi di Korea mah kuburan, beda deh. Karena itu dohirnya. Gaibnya adalah ruh kembali lagi ke jasadnya untuk siap menerima pertanyaan. Makanya kalau yang dikuburkan, nanti yang memimpin suka manggil sini. Ini saat terakhir di depannya kita memohon kepada Allah sesuai sunnah Rasul, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'alu. Mohonkan ampun bagi ibu kalian, bapak kalian, saudara kalian, teman kalian yang dikuburkan ini. Mohonkan juga ketetapan supaya ia bisa menjawab pertanyaan. Karena sebentar lagi begitu kalian ngaleos, Pak, dia akan ditanya. Bahkan waktu kalian ngaleos, dia mendengar derap langkah kalian. Gitu Pak. Gaib teh, makanya itu dengan iman supaya kita lebih siap. Ya. Hadis natah. Wa innal abdal kafiro. Atanapi adan heula wae. Biasana sok adan heula. Adan dulu ya. Enggak diteruskeun. Azan heula, silakan nanti dilanjutkan. Hadis terakhir. Anil Barra ibni Azib qala, dari Al Barra bin Azib ia berkata, kharajna, kami keluar, ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, mengantar jenazah seseorang minal ansor, dari kaum Ansor. Titik itu yang sudah saya singkat tadi, bagaimana perjalanan kematian dan sekaligus juga ruh orang yang beriman. Sekarang bagian yang kafir. Wa innal abdal kafiro, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana, apabila fin qita'in minad dunya, pada saat akan terputusnya dia dari kehidupan dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan akan menghadap kepada hari akhir. Jadi kematian adalah pintu bagi hari akhir manusia. Nazala ilaihim minas sama, turun kepada mereka dari langit, malaikatun, para malaikat, sawadul wujuh, yang hitam-hitam wajahnya, ma'ahumul musuh, mereka membawa kain kafan yang berwarna hitam legam, terbuat dari rambut-rambut. Fayajlisuna, maka para malaikat yang turun dari langit itu duduk, minhu, di dekat malakul maut, maddul basar, sejauh mata memandang. Thumma yaji'u, kalau sudah begitu datanglah malakul maut, hatta yajlisa, ini harusnya hatta yajlisa, sehingga malakul maut itu duduk inda ra'sihi, di dekat kepala orang kafir. Wa yaqulu, lalu malakul maut berkata, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai nyawa atau jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah engkau, ila sakhotin, berpindah kepada kemurkaan, minallahi, dari Allah, wa ghadabin, dan kemarahannya. Qala, lalu si rawi Al-Bara bin Azib mengatakan lagi, fatafarraqa fi jasadihi, maka bercerai-belailah anggota-anggota badan di dalamnya. Jadi anggota-anggota badan di dalam itu cara roplok, para regat, berpatahan, berputusan. Fayantazi'uha, lalu dicabutlah dengan paksa nyawa itu, kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul, sebagaimana akan dicabutnya kain sufun, sufud yang gitu ya, minas sufil mablul, dari bulu-bulu yang berterbangan. Fayakhuduha, maka malakul maut mengambilnya. Fa idza akhadaha, dan apabila malakul maut itu sudah mengambilnya, lam yad'uha fi yadihi, tidak lama ia tidak meninggalkan ruh di tangannya itu, tarfata'ain, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, sehingga ia menjadikan si ruh itu di dalam kain yang terbuat dari rambut tadi. Fayakhruju minha ka'antani rih jifatin, maka ruh itu akan keluar dari badannya seperti bau yang paling bau di antara bangkai-bangkai. Wujidat ala wajil ardi, yang didapatkan di muka bumi ini, diserahkanlah ke para malaikat rombongan, dibawalah ke langit, dan seterusnya. Ini adalah tambahan saja keterangan untuk ayat tadi. Apakah kalian tidak akan beriman sebelum malaikat datang? Nah gitu kan. Ini yang dimaksud adalah ketika malakul maut sudah duduk di dekat kepala. Orang kafir begini peristiwanya.
dicabut secara paksa sehingga ruh itu berpegangan kemana-mana di ujung sendinya, yang akhirnya di dalam diri orang itu akan tercabik-cabik, hancur. Itu dulu hadirin ikhwatul iman tentang kapan ya keimanan dan amal soleh sudah tidak berguna lagi. Atau sakitu aya atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakitu Bapak Ibu, semoga selalu sehat walafiat, dianugerahi rezeki yang barokahnya, terutama keluarga besarnya sakinah mawaddah warahmah. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.